Dicari 10 orang dengan karya terbaik lah gitu. Karya apa nih? Karya mataku tadi. Bukan karya karena lu ganteng gitu di bawah Enggak dong. Standby, rolling bos. Halo bro Adit Iza Pak Bos Mahendra. Zalendra. Apa kabar bro? Alhamdulillah, baik. Waduh, udah datang di podcast nih, thank you bro. Oke, terima kasih juga Bang, udah diundang nih kita nih. Gimana kabar lu? Baik ya? Alhamdulillah, baik. Sekarang Jadi sekarang lagi di Pontianak nih. Sekarang lagi di Pontianak, libur kuliah karena daring lah jadi ibaratnya. Karena kuliah kan di Jakarta lagi sibuk-sibuknya Covid nih, kita balik dulu lah. Jadi Covid udah bikin lu sibuk sekarang? Enggak, maksudnya sibuk-sibuknya Covid di sana. Kita mah enggak sibuk di sini. Budak sanggau. Jadi bro, langsung to the point deh, gua mau tanya-tanya dong tentang prestasi lu kemarin, heboh banget nama lu di media tuh. Boleh. Gua pengen lu cerita sedikit kan. Lu bisa sampai ke Singapura ngikutin lomba apa tuh? Itu lebih ke pitching sih Bang sebenarnya. Jadi pitching kayak cari-cari investor. Yang ngadain tuh siapa? Itu dari PSBB. PSBB itu apa tuh? PSBB apa? PSBB mah itu. Sorry, PSB. PSB di salah satu akademi PSB gitu. Di sana sama kerjasama bareng UI, Universitas Indonesia. Makanya lu ke Singapura. Jadi di situ kan ada kayak seleksi lah di kampus gitu. Jadi Ane itu masuk ke sana, caranya awalnya seleksi aja di kampus gitu. Dicari 10 orang dengan karya terbaik lah gitu. Karya apa nih? Karya mataku tadi. Bukan karya karena lu ganteng gitu di bawah Enggak dong. Kali pastinya aja karya. Masih muda karya dulu. Iya. Terus jadi kita ngajuin tuh. Awalnya nggak mau kan. Terus ditanyain H-1 apa gitu saya ngerjain kayak apa sih namanya poster gitu. Dia kan seleksinya pakai poster. Jadi H-1 itu ngerjain poster itu juga karena ditanyain awalnya. Karena nggak mau ikut awalnya. Jadi dosen Ani itu Bang nyuruh Dit kerjain aja nih. Dosen lu yang di mana? Lu kuliah di mana dulu? Di Jakarta, di Pertamina. Nah, jadi anak Pertamina. Ani kuliah di Universitas Pertamina Jakarta, Simpruk, jurusan Ilmu Komputer. Mantap. Harusnya lu jelasin itu dulu. Iya. Sorry. Yeah. Jadi nggak apa-apa. kita masuk di situ, terus kepilih nih aneh. Jadi 10 besar. Lu sama tim lu apa lu sendiri? Yang poster sendiri ngajuinnya. Oh lu sendiri. Iya. Pinter yuk otak lu ya. Anak sanggau pinter juga. Terus jadi dia pas masuk itu kan ternyata Ani kepilih 3 besar Bang. Jadi katanya yang 3 besar ini bakal dibiayain sepenuhnya di sana. Biayain apa tuh? Dibiayain berangkat. Gara-gara prestasi lu itu mataku. Enggak, lu beda lagi tadi. ya? Ini mataku ya. Jadi yang diajuin buat ke Singapura ini kan ada seleksinya. Lu yang viral banget ini nih anak sanggau nih berprestasi ini yang mana? Yang mataku yang apa mataku. karya lu? Yang mataku. Kalau jadi yang Ani bawa nih kalau mataku ini karya lu. Karya satu tim. Oh, jadi satu tim bertiga. Nah, posisinya apa aja? Ada Ane. Jadi di sini kami tuh ngakunya founder dan co-founder. Jadi lu jadi apa? Di sini co-founder. Jadi foundernya itu Al Zahid Muhasabah. Teman Ane, dia bagian coding. Bagian coding lah, bikin program atau apa gitu. Terus Ane dan teman Ane, Satria Dewo sama Ane, itu bagian bisnis analisnya. Terus sama desain UI awal lah gitu untuk ngecek masuknya, terus ngecek marketnya masuk apa enggak gitu kan. Nah itu bagian itu sebagai co-founder. Jadi yang punya ide pencetus utamanya itu yang paling utamanya Al Zahid. Jadi awalnya tuh aplikasi ini tuh dari tugas kuliah doang Bang. Oh awalnya dari tugas kuliah doang. Dosen apa yang ngasih itu? Bagian sistem cerdas nama mata kuliahnya. Nah itu kan awalnya jadi Ani tuh masuk ruang ujian itu. Nah, kita awalnya aja lah ya. Awalnya dulu. Ani masuk ruang ujian akhir untuk tugas mata kuliah itu. Kepilih nih 5 orang, satu tim. Jadi cari-cari ide, terus teman Ani yang Al Zahid bilang, gimana kalau kita bikin cek untuk pengecekan katarak aja deh gitu kan. Awalnya tuh ya. Awalnya gitu. Kenapa pilih katarak gitu kan awalnya? Iya. Kan banyak yang lain nih gitu. Maksudnya ya masuk kesehatan siapa yang bilang mudah gitu kan. Bener. Ya cuma buat tugas kuliah gitu. Awalnya nggak kepikiran tuh sampai situ. Benar. Ya udah, pikir masuk tugas kuliah terus
semuanya pastilah setiap masalah yang pengen diselesaikan kan tuh berasal dari pribadi kan. Utamanya kita ngerasa sulit banget nih ketemu dokter atau apa gitu kan. Terus kalau kita mau ke dokter ke spesialis, udah habis 200-an, belum lagi administrasi atau apapun gitu. Nah, ujung-ujungnya kita buat aja nih sistem yang bisa melakukan pengecekan terhadap kesehatan mata gitu. Tapi sekarang udah ada Alodoc atau yang startup lainnya. Kan nggak bisa, itu kan hanya untuk konsultasi doang kan, nggak bisa ngecek. Jadi kalau lu ini bisa ngecek langsung. Selain ngecek langsung, terus kita fokusnya ke dokter mata. Dan ini mataku yang heboh banget di Singapura itu. Dan prestasi lu di Singapura kemarin? Juara 3 pitching. Bos, juara satunya apa? Juara satunya itu bagian kesehatan, lupa deh, dari UI. Itu kalau nggak salah tetap kalah lu sama UI ya. Tentang ini. Biarpun lu mungkin lebih ganteng dari anak UI, lu tetap kalah. Oh iya dong, itu S2-nya UI. Iya, gue juga dulu tetangga UI. Terus itu awalnya udah biasa aja nih, udah juara 3 udahlah gitu, paling balik Jakarta udah selesai dengan hal ini, maksudnya dengan mataku gitu. Tiba-tiba ada salah satu orang juri, itu namanya Pak Guntur Sarwohadi. Dia waktu itu head of teknologinya Digitaraya di Jakarta. Masih bagian mungkin kerja sama Google gitu. Pokoknya dia di bagian Digitaraya. Dia datang nih nyamperin, terus dia bilang kayaknya ini punya potensi besar katanya. Mataku katanya. Nah, terus dia mau nyaranin buat masuk inkubator. Jadi kayak apa? Suatu perusahaan yang ngembangin startup kecil gitu lah. Orang-orang yang baru mau naik, mau apa gitu. Kalau kita bisa ngasih progres, dia mau bantu buat ini. Buat apa? Buat jalurnya ke inkubator gitu. Oke. Nah, waktu itu kita karena nggak pengen langsung ke inkubator, karena kita mikirnya mataku masih bisa diolah nih buat lomba, masih bisa cari prestasi dulu gitu kan. Maksudnya cari nama dulu lah gitu kan. Nah terus ikut kita macam-macam lomba. Kenapa nggak langsung aja? Cari nama dulu bro, karena waktu itu kita belum ada progres sama sekali. Dari bapaknya kan minta kita harus ada progres dulu. Oh gitu. Baru dibantu. Terus langsung ikutlah lomba di Singapura. Belum paling akhir Singapura. Banyak nih jadi banyak. Terus jadi si bapak itu bilang pokoknya harus ada progres dulu katanya. Kalau nggak ada progres ya gimana mau didaftarin gitu kan. Benar. Nah syaratnya kita harus kompak. Nah terus Ane bilang kan, pasti pak, kita pasti kompak gitu katanya. Kata Ane kan. Nah itu kan awalnya aja, tapi kata bapaknya pasti di tengah itu banyak banget ini kan. Benar. Nah terus banget. Untuk sebelum itu, nah kita ngecek kompak dulu nih, ikut lomba. Jadi setelah itu Ane ikut di UI. Nah di UI nggak dapet juara karena ngambilnya umum gitu. Oh gitu, umum. Terus Ane juga ikut identik dari Kominfo. Ane nomor 4 terbaik entrepreneur bagian research and development. Ya gitu. Itu nomor 4 se-Indonesia. Iya, terus produk terbaik. Nah terus setelah itu Ane nyoba ke Wintex, World Invention and Technology Expo. Nah itu Ane dapat medali emas dari Wintex-nya. Jadi kayak penghargaan, sebuah medali emas untuk karya. Tapi versinya Wintex kan? Wintex ya, versinya Wintex. Setelah itu dapat juga dari salah satu Jerman, dari apa? Dari Jerman maksudnya? Perkumpulan Jerman ya. Jadi anak-anak yang kuliah di Jerman gitu. Jadi mereka buat suatu penghargaan juga. Tapi ini masih dalam satu ajang Wintex. Jadi di Wintex itu Ane dapat 3 penghargaan. Special award-nya dari yang alumni Jerman. Terus dari Wintex-nya sendiri, medali emas. Terus sama best design untuk aplikasinya. Terus jadi, next langsung yang ke Singapura. Nah, dari situ Ane ke Singapura. Dari apa tadi? Wintex ke Singapura. Ke Singapura karena udah ini kan. Nah, itu karena dapat emas tadi. Dapat emas. Beranilah buat gitu ngisi kan. CV-nya lah kan. Buat ngisi pasti. Nah, itu dari Singapura itu Ane pitching. Awalnya Ane daftar cuma buat latihan, bukan buat pitching. Benar. Jadi cuma buat ya ke sana cari ilmu gitu. Ibaratnya dikasih masukan atau apa gitu. Keterima syukur enggak ya udah ya gitu. Udah. Jadi di sana tuh ada 2, khusus buat latihan. Jadi cuma buat saran atau apa gitu. Yang kedua buat pitching investor. Oh, pitching investor. Nah, terus jadi Ane tuh daftarnya buat latihan aja. Tiba-tiba email yang diterima itu buat pitching investor. Mantap ya. Iya. Nah, terus sampai di sana ternyata Ane memang bener-bener disuruh buat pitching investor. Lalu dalam satu studio gitu kan, kayak bioskop, Ane pitching di depan. Jadi ceritalah tentang apa sih mataku atau apa gitu kan. Jadi kan mataku tuh aplikasi buat pengecekan katarak, pterygium, rabun jauh, buta warna, sama konsultasi dokter gitu. Nah,
untuk depannya kita bikin marketplace untuk ini, untuk jadi semuanya berhubungan dengan mata, entah itu softland, entah itu kacamata atau apa gitu. Betul, jadi bisa langsung dipesan. Ngebantu banget tuh. Nah itu. Tapi sekarang apa kabarnya mataku? Mataku lagi kita hold dulu. Kenapa? Karena Ane lagi nyoba bikin yang baru. Kenapa sih Ane hold? Kenapa lu sampai nge-hold kalau misalnya itu sekarang bagus gitu gini prospeknya ke depan? Jadi mataku tuh dasarnya itu kan karena kesehatan mata di Indonesia itu kan 1,5% ya di katarak pada tahun 2012. Jadi sekitar 1,5% orang Indonesia rata-rata kena penyakit mata. Benar. Pada tahun 2012. Itu sekitar 3,6 juta. Iya. Orang, dan itu meningkat tiap tahunnya sampai ini itu 250.000 orang setiap tahunnya. Oke, bayangin aja berapa banyak ke depannya gitu kan. Nah, dari situ kita berangkat tuh. Kenapa sih bisa tinggi gitu kan angka-angka ini gitu. Ternyata awareness sendiri dari orang Indonesia tuh 56% dari 8.000 itu survei yang diajukan salah satu perusahaan lampu. Boleh disebutin kan namanya? Oh, enggak salah. Enggak apa-apa, sebutin aja. Dari Philips. Lampu Philips. Jadi dia mensurvei sekitar 8.000 orang Indonesia. Enggak cuma orang Indonesia sih, macam-macam gitu. Jadi 56% responden Indonesia tuh enggak peduli sama kesehatan dia. Terutama kesehatan matanya gitu. Nah, kita berangkat dari situ kan. Terus kita pitching kok enggak ada kemajuan gitu. Kenapa sih orang-orang itu banyak tertarik buat kerja sama daripada mendanai kita gitu. Iya. Lumayan. Lu angkatan berapa sih SMA-nya? Angkatan 2003, lulusan 2016. Oh, lulusan masuknya 2013. Umur lu berapa sekarang? 22. 22. Ya, 22 cewek-cewek mahasiswi yang mungkin denger Adit ngomong. Waduh, promosi nih jadinya nih. Sekalian siapa tahu tante-tante, om-om yang mau ya kan. Biar lebih cepat suksesnya. Benar. Tapi ya lebih baik lu sukses di jalur yang benar. Benar enggak, Bang? Jadi terus sekarang kesibukan lu selama COVID karena mataku udah di hold, apa nih kegiatan kesibukan? Oke, kemarin mataku di hold kan. Ane sempat coba sama teman Ane si Al Zahid nyoba ngembangin yang baru. Oh, coba ngembangin apa tuh? Dia lebih ke efisiensi energi sih. Oh, bagus banget tuh efisiensi. Ini lagi proses lah, cuman belum berani dipublish benar-benar karena masih development kan. Jadi kayak apa tuh arahnya? Dia lebih ke kalau revolusi industri sekarang kan udah fokusnya. Sekarang berapa sih? Sekarang 4 ya? 4. Kita menuju 5 kan? Menuju 5. Dari awalnya mesin uap, terus yang kedua listrik, ketiga udah mulai otomasi. Iya. Tapi ada inilah. Terus keempat udah mulai IoT. Jatuhnya startup juga dong ini ya? Startup. Jadi kita coba ngembangin di bidang machine learning. Sekarang kan lagi banyak banget yang bikin kayak IoT gitu kan? Benar. Kayak banyak lah Xiaomi, Bardi, tapi semua prosesnya rata-rata kebanyakan IoT. Dan orang udah gempar-gempar banget IoT nih keren nih katanya. Bisa matiin dari HP. Benar. Padahal cuma matiin dari HP. Jadi IoT itu cuma ngumpulin informasi doang. Nah, kami coba kembangin benda itu menggunakan metode machine learning. Ya, cuma ngasih informasi sekali, nanti dia bisa ngolah data itu sendiri. Jadi dia bisa mikir sendiri. Robot mikir. Bisa mikir. Nah, kebanyakan robot yang sekarang ada itu kan cuma sebatas diperintah aja kan? Benar. Coba kamu jalan ke situ. Kamu coba jalan ke situ. Tapi itu kan ngeri banget, Bro, kalau sampai robot bisa mikir juga kayak manusia, itu kan sesuatu yang udah mengerikan sekali. Nah, itu enggak tahu sih kalau ke tapi lu sampai ilmu lu ke situ. Insyaallah bisa lah. Wih, boleh juga di Sanggau. Makan apa lu di Sanggau? Makan biasa aja. Banyak makan sayur, makan beda, ya kan? Makan apa sih makanan Sanggau tuh normalnya apa? Jengkol nggak di Sanggau, Bang. Calo gitu, tempoyak. Udah punya pacar belum lu sekarang? Nggak ada. Oh, jadi lu benar-benar sekarang fokus sama prestasi lu aja. Sekarang kan Ane semester 9. Oh, mau nyelesain skripsi dulu dong. Iya. Gua dulu mundur setahun nih. Gua dulu saking pinternya itu gua semester 5 udah lulus. Luar biasa. Alias nggak lanjut. Tapi sekarang jadi bos kan? Ya, itu takdir Tuhan. Takdir. Karena gue jarang nyuci baju. Nah, karena nyucinya pakai mesin cuci. Kalau gue nyucinya pakai tangan, mungkin takdir gue berubah. Tapi nggak bos-bos banget sih. Ya cukup lah. Iya kan buat anak bini. Buat beli mobil berapa banyak cukup kan? Ya, cukup lah, adalah yang pasti. Tapi ya lu masih muda, sekarang udah punya prestasi dari Sanggau. Apa sih sebenarnya? Mungkin lu bisa kasih kita sedikit apa ya, motivasi buat
teman-teman yang seangkatan lu biar bisa punya prestasi juga. Minimal punya prestasi ya kan sebelum bekerja. Mau ngasih motivasi tuh nggak maksud menggurui ya ini ya. Iya, nggak apa-apa. Ya prinsip hidup lu aja. Kalau aneh bang, jadi gini. Dulu aneh tuh malas, manja lah ibaratnya. Makanya lu gendut gitu ya. Aneh tuh males banget. Gak kayak gue six pack. Terus buat apa? Buat kerja ataupun apa gitu. Karena ya ibaratnya sorry aneh udah ada lah ibaratnya gitu. Hidupnya nggak turun-turun banget. Maksudnya berkecukupan. Gitu. Nah, itu buat aneh merasa berada di zona nyaman aneh sebagai remaja. Betul. Abah aneh selalu pesan. Abah aneh udah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Itu yang mengubah hidup aneh. Jadi abah aneh sempat pesan. Dia tuh bilang gini, Dit katanya, kamu kalau kerja gitu, kalau ngelakuin sesuatu katanya, kamu pilih silakan katanya. Abah nggak ngelarang kata dia. Kata bokap lo. Kata abah aneh. Terus? Dia bilang abah nggak pernah ngelarang kata dia. Tapi dia selalu bilang setelah ngelakuin sesuatu dipertanggungjawabkan kata dia. Bener banget itu. Selalu itu aja yang dipesan-pesenin. Dia nggak pernah mesen yang terlalu macam-macam atau apa gitu. Aneh mau pilih apa silakan gitu dia. Mau pilih tapi dipertanggungjawabkan. Bener. Aneh dulu merasa bahwa hal itu ya biasa-biasa aja. Ternyata, jadi yang bikin lu sekarang termotivasi banget itu kata-kata itu. Nah, kata-kata itu. Aneh dulu enggak termotivasinya karena aneh berada di zona zaman aneh gitu. Bener. Karena aneh mikirnya, aneh ngelakuin ini masih ada backupan. Manja ya, ternyata. Aneh merasa bahwa waktu abah aneh masih hidup, aneh berada di posisi nyaman, aneh ngelakuin apa aja bebas. Bener. Bebas. Tapi difasilitasin mungkin apa lu mau, bokap lu kasih ke lu. Ngelakuin gitu. Apa aja bebas gitu kan. Bener. Tapi enggak dengan tanggung jawabnya gitu. Jadi aneh merasa bahwa ada backupan nih, ada abah aneh gitu kan. Aneh masih merasa nyaman lah. Berlindung di ketek abah lah. Nah gitu. Ya kan? Jadi dulunya gitu. Tapi setelah abah aneh meninggal, aneh ngelakuin apapun, tapi aneh kan bingung harus bertanggung jawab sama siapa gitu. Lu langsung berubah sekarang ibaratnya jadi anak yang fighter lah ya. Mencoba untuk fighter. Belum aneh belum ngaku bahwa aneh fighter ya. Tapi mencoba untuk fighter. Iya, tapi lu harus keluar memang dari zona aman. Anak muda tuh ya kuncinya buat sukses satu, harus keluar dari zona nyaman. Ya kan? Ya, contohnya kayak kita sekarang ya. Sekarang mungkin gua pribadi gitu. Mungkin sekarang gua udah ada hasil dari apa yang gua kerjain, tapi gua tetap terus berusaha berkarya kayak gitu. Dan terus ngasah kemampuan gue walaupun umur gue udah nggak cukup muda kan. Sekarang mungkin 2 September ini gue 31 tahun gitu. Gue lahiran 39 ya. Itu lu harus juga lebih semangat dari gue. Kayak gitu. Itu sih saran gue kan. Jadi buat anak-anak muda yang mungkin sekarang seangkatan lu ya harus semangat deh. Harus, itu yang paling utama itu. Pokoknya. Tapi ada nggak orang-orang di balik kesuksesan lu itu? Kemarin karya lu itu? Karya ya pasti orang tua lah. Support. Jadi sekarang nyokap lu yang paling nge-support lu ya? Iya, mak aneh bro. Itu ya? Support paling apa ya? Kita kalau ngelihat orang tua tuh gimana ya? Jadi semangatnya. Aneh kan anak laki-laki sendiri nih. Lu dari berapa saudara sih? Dari 4 bersaudara. 4 saudara. Jadi aneh anak laki-laki sendiri dari 4 bersaudara. Aneh nomor 3. Adik aneh masih kuliah. Oh gitu. Jadi lu berpikir sekarang harus membahagiakan. Nah. Kakak-kakak lu udah berkeluarga. Kakak-kakak udah berkeluarga semua. Udah berkeluarga dan sekarang lu ibaratnya ngurus mak lu sama adik lu. Nah. Adik lu lah yang paling lu harus pikirin. Adik ya. Ibaratnya setidaknya ya hidup masih ada lah pegangan dari almarhum abah kan ibaratnya. Begitu. Masih ada inilah. Cuman kan kita nggak bisa berputar di zona nyaman lagi kan. Mantap. Harus keluar. Jadi sekarang lu benar-benar termotivasi untuk ngebahagiain ibu lu dan adik lu. Nah, makanya lu pingin banget berprestasi ya. Oke bro, makasih banget bro. Cerita lu semoga bermanfaat buat teman-teman lu, buat rekan-rekan yang nonton. Pokoknya buat semua deh yang ngeliat ya kan, jadi inspirasi. Jadi bahwa jadi anak muda itu nggak boleh berada di dalam zona aman. Zona nyaman ya. Oke bro, Adit. Thank you. Thank you juga Pak Bos.